Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insos Fitria Everdina Samad dengan NIM A1C223075, Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, dengan dosen pengampu Imran Pasar, SKEP NSM KEP. Baik, saya akan memaparkan materi tentang gangguan tidur narkolepsi. Narkolepsi adalah gangguan sistem saraf yang menyebabkan rasa kantuk berlebih di siang hari. Kondisi ini bisa membuat penderitanya tertidur secara tiba-tiba tanpa mengenal waktu dan tempat. Narkolepsi dapat disertai dengan gejala lain seperti sleep paralysis, halusinasi, dan katapleksi. Narkolepsi yang disertai dengan katapleksi disebut dengan narkolepsi tipe 1, sedangkan narkolepsi yang tidak disertai dengan katapleksi disebut dengan narkolepsi tipe 2. Narkolepsi termasuk dalam kondisi yang berkepanjangan atau kronis dan tidak dapat disembuhkan. Meski demikian, gejala yang timbul akibat narkolepsi tetap bisa dikelola dengan baik melalui pengobatan dan penerapan pola hidup yang tepat. Adapun penyebab narkolepsi. Penyebab narkolepsi belum diketahui secara pasti. Akan tetapi, sebagian besar penderita narkolepsi umumnya memiliki kadar hipokretin rendah. Hipokretin atau dikenal juga dengan oreksin adalah zat dalam otak yang mengandalkan waktu tidur. Penyebab rendahnya hipokretin ini diduga terjadi akibat penyakit autoimun. Selain penyakit autoimun, narkolepsi juga diduga dapat disebabkan oleh penyakit yang merusak bagian otak penghasil hipokretin, seperti tumor otak, cedera kepala, radang otak, dan multiple sklerosis. Faktor narkolepsi. Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya narkolepsi atau memicu timbulnya penyakit autoimun sehingga menyebabkan narkolepsi, yaitu 1. Usia 10 hingga 30 tahun. 2. Kelainan genetik. 3. Perubahan pola tidur secara tiba-tiba. 4. Perubahan hormon, terutama pada masa pubertas atau menopause. 5. Infeksi seperti infeksi bakteri, Streptococcus, atau infeksi flu babi. Yang keenam, stres. Gejala narkolepsi. Gejala narkolepsi dapat muncul dalam beberapa minggu atau berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun. Berikut adalah gejala narkolepsi yang umum terjadi. Pertama, kantuk yang berlebihan pada siang hari. Penderita narkolepsi akan selalu mengantuk pada siang hari, sulit untuk tetap terjaga, dan sulit berkonsentrasi. Kedua, serangan tidur. Serangan tidur bisa menyebabkan penderita narkolepsi tertidur di mana saja dan kapan saja secara tiba-tiba. Jika narkolepsi tidak terkendali, serangan tidur dapat berlangsung selama beberapa kali dalam sehari. Tiga, katapleksi. Katapleksi atau melemahnya otot secara tiba-tiba ditandai dengan lemah tungkai, penglihatan ganda, kepala lunglai, rahang turun, dan bicara cadel. Kondisi ini dapat terjadi selama beberapa detik hingga menit dan biasanya dipicu oleh emosi tertentu, seperti terkejut, marah, atau tertawa. 4. Ketindihan atau sleep paralysis. Kondisi ini terjadi ketika penderita tidak mampu bergerak atau berbicara saat hendak terbangun atau mulai tertidur. Kelima, halusinasi. Penderita narkolepsi kadang dapat melihat atau mendengar sesuatu yang tidak nyata, terutama. Selanjutnya ada pencegahan narkolepsi. Narkolepsi tidak dapat dicegah, namun pengobatan secara rutin dapat membantu mengurangi jumlah serangan tidur yang mungkin terjadi. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa kantuk pada siang hari, sekaligus meningkatkan kualitas tidur pada malam hari. Pertama, lakukan olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari, tetapi jangan terlalu dekat dengan waktu tidur. Kedua, biasakan tidur siang selama 20-30 menit saat merasa sangat mengantuk. Yang ketiga, usahakan bangun pagi dan tidur malam pada jam yang sama setiap hari. Yang keempat, hindari makan dengan porsi banyak dan mengandung tinggi lemak sebelum tidur. Yang kelima, jangan mengonsumsi minuman berkafein atau beralkohol dan hindari merokok sebelum tidur.
Keenam, lakukan hal-hal yang dapat membuat pikiran rileks sebelum tidur, seperti membaca atau mandi air hangat. Yang ketujuh, buat suasana dan suhu kamar senyaman mungkin. Berikut komplikasi narkolepsi. Narkolepsi dapat menimbulkan komplikasi yang berdampak pada fisik dan mental penderitanya. Komplikasi yang mungkin terjadi meliputi obesitas yang dapat disebabkan oleh pola makan yang berlebihan dan kurang gerak akibat sering tertidur, penilaian negatif dari lingkungan sosial. Narkolepsi dapat membuat penderitanya mendapat penilaian negatif dari lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, penderita mungkin akan dianggap pemalas karena sering tertidur. Cedera. Resiko cedera dapat terjadi jika serangan tidur muncul di saat yang tidak tepat, misalnya ketika mengemudi atau memasak. Gangguan konsentrasi dan daya ingat. Narkolepsi yang tidak ditangani dengan baik dapat menurunkan konsentrasi dan daya ingat. Kondisi ini bisa membuat penderita sulit mengerjakan tugas atau pekerjaan di sekolah atau kantor. Terdapat pengobatan narkolepsi. Beberapa jenis obat yang digunakan untuk meredakan gejala narkolepsi meliputi 1. Stimulan seperti metilphenidate untuk merangsang sistem saraf pusat sehingga membantu pasien tetap terjaga pada siang hari. Kedua, antidepresan trisiklik seperti protriptyline untuk membantu meredakan gejala katapleksi. Yang ketiga, antidepresan jenis SSRI atau SNRI untuk menekan fase REM dalam tidur, meringankan gejala katapleksi, halusinasi, dan sleep paralysis. Yang keempat, natrium oksibat untuk mencegah katapleksi dan meredakan rasa kantuk berlebih pada siang hari. Yang kelima, pitolisine untuk membantu melepaskan zat histamin di otak guna meredakan rasa kantuk pada siang hari. Itu dia materi yang saya sampaikan. Maaf jika materinya kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah ada. Sekian dan terima kasih.